Halo guys, selamat datang di podcast Anjay. Rawr. Bersama saya Sini Kusuma akan menjadi pembawa acara dalam podcast kali ini yang akan membahas kenapa e-sport menjadi olahraga yang sangat populer di kalangan sekarang ini, apalagi di pemuda-pemuda sekarang. Langsung saja bersama bintang tamu kita kali ini, Mayada. Halo guys. Baik Mayada, gimana kabarmu hari ini? Baik sekali. Umur kamu berapa sekarang? Umurku hari ini 20 tahun. Nih, aku mau nanya nih, banyak tuh yang kepo itu masalah kan e-sport sekarang tuh gara-gara ya naik daun lah. Ya. Apa yang membuat e-sport begitu menarik bagi pemain dan penonton di masa-masa sekarang ini? Kalau e-sport tuh naik tuh karena udah mulai berbasis global gitu. Sekarang semua lawan tuh bisa ketemu dari misal kayak tetanggamu tuh main, kamu main bisa tuh ketemu. Jadi penuh dengan strategi juga karena yang main tuh bukan dari Indonesia juga kan, dari luar juga. Soalnya sampai top di YouTube Top global gitu ya. Iya. Setiap scroll ketemu aja gitu ekspor. Apa sih yang membedakan tuh ekspor sama olahraga tradisional yang lainnya itu? Kalau e-sport itu dari aspek fisik dan juga teknologinya, karena e-sport itu kan electronic sport. Jadi e-sport itu ya kayak Mobile Legends tuh pasti butuh HP lah, butuh device barang elektronik itu. Iya. Masuk juga. Nah, sekarang kan yang udah kepo kan tahu kan jawabnya. Nah. Apa yang gimana ya? Mau nanya nih ada juga yang nanya nih, bagaimana pengaruh teknologi dan media sosial dalam memperluas populasi e-sport sekarang ini di masa sekarang ini? Kalau teknologi itu bisa dia mempromosikan bisa dari Instagram, TikTok kan yang rame-rame sekarang itu. Ya jadi tim e-sport itu bisa bikin dari akun TikTok gitu buat keseharian mereka. Jadi fans favorit dari tim masing-masing tersebut tuh bisa komen gitu, bisa berinteraksi lah sama mereka. Banyak sekarang di media sosial semuanya e-sport isinya. Nah, ini ada nanya lagi nih, apa sih manfaat dan dampak positif e-sport? Untuk di aku ya, kalau manfaat e-sport itu yang pertama itu dari kerja sama tim, karena itu kan yang terutama dari Mobile Legends ya. Mobile Legends itu kan bermain berlima tuh. Jadi kita tuh harus bisa kompak satu sama lain itu loh untuk membangun chemistry. Nah, sekarang kan aku itu anak IT kan kebetulan. Nah, anak IT itu kan yang paling penting itu adalah teamworknya untuk bikin suatu project gitu. Iya. Itulah. Nah, ini satu lagi nih. Apa sih yang harus dilakukan atau dipersiapkan untuk ikut berpartisipasi dalam turnamen e-sport? Nah, ini nih bagus pertanyaan ini. Ya, yang pertama tentu pasti dari tim sih ya. Kalau nggak ada tim nggak bisa juga kan. Ya harus bikin strategi bareng, materinya itu. Yang kedua tuh yang paling penting tuh jaringan sih, karena jaringan kan di mana-mana belum tentu bagus ya. Iya, maksud. Soalnya ada juga tuh punya tetangga gitu juga. Iya, banyak nge-lag gitu dia. Ribut dari ya. Siapa yang matiin wifi sini nih gitu. Ini ada nih pertanyaan yang bagus nih. Apa saja benefit yang didapatkan untuk ikut turnamen e-sport? Kebetulan saya juga sering turnamen kan. Nah, kalau benefit yang saya dapat tuh yang pertama tuh dari segi pengalaman, itu bisa ngeboost mental kita itu. Yang kedua itu dari segi prize pool kan kita juga butuh prize pool juga kan. Nyari prize pool kayak uang, piagam, piala buat pamerin ke ibu bapak. Pasti, Robia sih. Banyak tuh yang pamerin tuh cuan gitu. Ikut e-sport dapat cuan gitu. Kalau menang, kalau kalah ya udah pengalaman aja. Nih ada pertanyaan bagus nih. Bagaimana menyeimbangkan antara bermain game dan studi di kampus? Nah, ini nih. Ini bagus nih. Kalau saya sih biasanya tuh tak jadwalin ya. Jam segini ngapain, jam segini ngapain. Misal kayak jam 2 belajar gitu. Ntar malamnya fokus main. Atau yang lebih bagus tuh
kita tuh harus bisa memprioritaskan gitu loh. Oh, ngatur waktunya gitu ya. Yang mana yang lebih penting. Misalnya kalau ada tugas yang dikumpul besok nih, masa kita main gitu kan kapan selesai tugasnya. Jadi kita bikin dulu tugasnya sampai selesai, baru kita main. Nah, denger tuh, nih senior yang ngomong nih di bidang e-sport nih. Nah, pertanyaan baru lagi nih. Apa peluang karir yang tersedia di industri e-sport? Nah, oh, kalau e-sport tentu saja yang pertama itu ya cita-cita biasa lah, cita-cita anak bocil jadi pro player bang, aku mau jadi pro player. Tapi kalau di e-sport tuh bisa ada banyak gitu, ada jadi pro player, bisa jadi pelatih, manajer tim, ya. sama bikin timnya bisa boleh jadi ownernya. Dan juga kalau setiap acara tuh kan nggak ada orang belakangnya juga kan, orang balik layar. Ya. Pasti ada, gitu Kak, jalan lancar ya. Nah, pertanyaan nih berikut nih. Nah, bagaimana cara mengatasi motivasi dan semangat dalam mengembangkan karir di dunia e-sport, khususnya di Mobile Legends, dan apa saja tips dan triksnya? Nah, nih pasti nih calon nih, calon e-sport nih. Ya, kalau itu yang pertama itu tujuannya harus benar-benar gitu loh. Kamu mau jadi apa? Misal kalau mau jadi pro player nih, ya fokuslah berlatih gitu, berlatih. Harus terima masukan orang, harus berani belajar gitu. Ya jangan menyerah lah intinya. Nah, denger tuh yang mau masuk tuh nyalon jadi e-sport. Nah, pertanyaan berikutnya nih. Menurut Anda, apakah untuk kedepannya e-sport ini akan terus berkembang? Nah, ini. Menurut saya ya e-sport itu bakal terus berkembang sih. Karena semakin majunya teknologi, e-sport itu pasti bakal mengiringi gitu loh. Jadi, itulah. Ya, biar gak ketinggalan zamannya. Ya, karena e-sport kan elektronik sport. Ya, pasti bakal mengimbangi ke teknologi loh. Nah, baik Meda, ini sih pertanyaan terakhirnya. Boleh kita akhirin podcastnya untuk kali ini. Oke. Terima kasih Meda untuk waktunya. Ya. Nantikan podcast Anjay Roar selanjutnya. Bye. Halo guys, selamat datang di podcast Anjay. Halo guys, selamat datang di podcast Anjay. Bersama saya di sini, Kusuma. Rar. Halo guys, bersama saya di sini. Angkat tangan kiri. Tangan kanan. Rar.